Oke, kesetimbangan kimia. Nah, kayak gini ternyata. Konsep kesetimbangan kimia ya, konsep kesetimbangan kimia. Nah, apa sih kesetimbangan kimia gitu? Kalian pernah ini nggak menemukan yang seperti ini? Misal kalian punya aqua, jangan nyebut merek ya, minuman dalam kemasan. Itu kalau kalian diemin lama gitu, ya, udah diminum setengah, lalu ditutup, lalu didiemin. Itu kan biasanya di atasnya sini loh, di atasnya sini tuh ada kayak ininya kan, apa namanya, kayak berembun gitu, ya nggak sih? Ya. Kalian pernah nemuin nggak? Karena yang biasanya di atas itu yang bagian kamu misal udah minum setengah nih, apa itu di atasnya biasanya ada embunnya. Kalau kalian tutup lagi terus kalian diemin gitu. Nah, itu contoh sistem yang mengalami keadaan setimbang. Sebenarnya kan si air itu, ya katakanlah nggak apa-apa nyebut merek, disebut aqua lah gitu. Ya, aqua itu kan sebenarnya kalau kalian diemin itu pada suhu itu ada beberapa molekul air itu yang menguap. Ada molekul air yang menguap. Nah, tapi karena sistemnya tertutup, jadi uap itu tidak bisa keluar botol. Nah, ketika tidak bisa keluar botol itu, ada juga si uap itu nanti akan berubah kembali menjadi molekul air, molekul cair. Jadi seperti itu. Jadi di satu sisi, si air yang ada di bawah itu akan terus menguap. Di sisi lain, uap itu juga berubah kembali menjadi air. Nah, itu yang disebut salah satu reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, jadi di satu sisi reaktan ini bereaksi membentuk produk. Nah, di sisi lain produk yang dibentuk itu dia akan kembali menjadi reaktan gitu loh. Jadi bolak-balik sebenarnya reaksi itu. Nah, itu namanya reaksi reversible. Kalau kalian misal mereaksikan suatu zat nih, tiba-tiba habis semuanya ya, semua reaktannya habis menjadi produk. Nah, berarti di situ reaksinya irreversible atau tidak bolak-balik ya. Tapi ketika kalian reaksikan suatu produk nih, suatu reaktan A sama B menjadi C. Nah, tapi di suatu sisi kok ini A sama B itu tetap ada ya. Tetap ada dan kenapa dia tidak semua menjadi C gitu. Walaupun kamu apa-apain itu tetap kamu diemin beberapa lama itu ternyata si A sama B sebagai reaktan itu tetap ada. Tidak semua berubah menjadi C gitu. Kamu diemin lama-lama gitu, kamu tungguin juga tetap ada, tetap segitu-gitu aja. Nah, itu berarti reaksi itu sebenarnya reaksi reversible atau bolak-balik. Karena di satu sisi A dan B membentuk C, nah C itu di sisi lain juga mengurai menjadi A dan B. Jadi itu reaksinya akan terus seperti itu. Kamu diemin sampai seperti apapun, sampai kapanpun, si A dan B ini tidak akan habis semua menjadi C. Karena di satu sisi C ini juga mengurai menjadi A dan B. Kayak gitu. Jadi akan terus seperti itu jika tidak diubah keadaannya, dia akan tetap seperti itu. Tidak akan habis. Kayak gitu. Nah, disitulah perannya kesetimbangan kimia itu di situ. Nah, yang akan kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, magnesium direaksikan dengan HCl menjadi MgCl2 dan H2. Terlihat semua reaktan habis bereaksi, membentuk produk. Reaksi ini dinamakan reaksi irreversible atau reaksi yang berlangsung satu arah. Nah, ini adalah salah satu contoh yang reaksi yang irreversible karena semua reaktannya habis membentuk produk. Nah, tapi apakah semua reaksi berlangsung satu arah? Apakah tidak ada reaksi dan zat hasil reaksinya dapat berubah kembali menjadi reaktan? Itu ya. Ternyata ada. Nah, salah satu reaksi yang reversible itu sebenarnya reaksi ini. Reaksi ini reversible. Di dalam suatu ruang 1 liter dimasukkan 1 mol gas hidrogen dan 1 mol uap iodium pada suhu 273 Kelvin. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Nah, secara stoikiometri, reaksi di atas menghasilkan hidrogen iodida. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah reaksi dibiarkan beberapa lama, terdapat campuran antara gas H2, I2, dan HI.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa hidrogen iodida terurai kembali menghasilkan hidrogen dan iodium. Jadi misal reaksi itu dimasukkan ke dalam botol ini, ke dalam tabung, itu mau kan harusnya nih yang dimasukkan kan hidrogen dan iodium, ya kan? Itu kan kalau dia bereaksi secara sempurna, harusnya di dalam botol itu hanya ada hidrogen iodida, benar nggak? Karena semua bereaksi membentuk produk. Namun nyatanya setelah didiamkan beberapa lama, di dalam tabung itu ada 3 senyawa, yaitu hidrogen iodida, bukan senyawa sih, 3 zat lebih tepatnya ya. Ada hidrogen iodida, ada hidrogen, dan ada iodium. Iodium seperti yang awal, gitu loh. Tapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang awal. Nah, itulah menunjukkan bahwa reaksi itu reversible atau bolak-balik. Di satu sisi hidrogen dan iodium ini bereaksi membentuk hidrogen iodida, di sisi lain si produk ini mengurai lagi menjadi hidrogen dan iodium gitu. Jadi di dalam tabung itu ada 3 zat tersebut gitu. Nah, karena reaksinya reversible. Kayak gitu ya. Nah, reaksi ini dibaca. Reaksi yang itu dinamakan reaksi yang bolak-balik atau reversible. Penulisannya biasanya tandanya itu ada 2 panah seperti ini. Ya. Kalau reaksi ada tanda 2 panah seperti ini, maka dia reaksinya reaksi reversible. Tapi kalau hanya satu arah, itu berarti reaksinya irreversible. Apabila dalam reaksi reversible kecepatan reaksi pembentukan sama dengan kecepatan reaksi penguraian, dapat dikatakan reaksi tersebut dalam keadaan setimbang. Nah, jadi ketika si laju reaksi H2 dan I2 menjadi HI ini sama dengan laju reaksi HI mengurai menjadi H2 dan I2, maka disitulah namanya tercapai titik kesetimbangan. Nah, sampai kapanpun didiamkan, karena reaksi ke kanan itu akan sama dengan reaksi ke kiri, maka jumlah mereka itu akan tetap sampai kapanpun. Selama tidak diubah kondisinya. Selama tidak diubah kondisinya, maka konsentrasi H2, I2, dan HI ketika sudah mencapai titik setimbang, itu akan tetap sama. Sampai kapanpun didiamkan, kalau dia sudah mencapai titik setimbang, itu akan tetap sama konsentrasinya. Karena laju reaksi ke kanan akan sama dengan laju reaksi ke kiri. Gitu. Nah, kalau belum setimbang, mungkin saja akan berubah konsentrasinya. Tapi ketika sudah mencapai titik setimbangan, nah itu dia akan selesai. Di situ jumlahnya tidak akan berubah sampai kapanpun ketika kita tidak mengubah kondisinya, mungkin suhunya dinaikkan atau tekanannya dinaikkan atau konsentrasinya dinaikkan dan sebagainya. Itu tidak akan mengubahnya seperti itu. Nah, ini satu konsep dari kesetimbangan sendiri. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung membuka mic-nya atau lewat chat ya. Ini mungkin baru bagi kalian ya, karena ternyata reaksi itu kesetimbangan. Sifatnya kesetimbangan kanan kiri. Nah, ini kalau kalian pahami, nanti kalau di praktikum gravimetri ya, kalau di praktikum gravimetri walaupun kalian belum praktik, itu kan kalau nggak salah kalau disampaikan di praktik itu selalu kenapa pengendap itu diberikan berlebih, ya kan? Kenapa pengendap diberikan berlebih? Nah, itu salah satunya sebenarnya reaksi kesetimbangan. Salah satunya reaksi kesetimbangan. Nanti akan kita jelaskan kayak gitu. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah mengerti ya, paham atas reaksi reversible dan reaksi irreversible. Sebenarnya banyak nih reaksi reversible yang lain. Contohnya gini, asam. Kalian mengenal adanya asam kuat dan asam lemah, benar? Di KD2. Benar nggak? Sudah sampai sana belum KD2? Sudah ya. Ada asam kuat dan asam lemah.
Nah, asam kuat itu kenapa dia kuat? Kenapa dia dinyatakan kuat gitu ya? Karena reaksinya itu bisa dinyatakan satu arah. Jadi semua asamnya, semua senyawa itu dia mengurai menjadi hidrogen, ion H+ dan yang lainnya atau anion yang lain gitu. Itu semua akan mengurai. Tapi kalau dia asamnya lemah, dia itu tidak mengurai secara sempurna. Tidak mengurai secara sempurna. Jadi masih ada si asamnya itu sendiri yang tidak mengurai menjadi H+ dan anionnya gitu. Gitu. Itu salah satu contoh lah reaksi reversibel dan irreversibel. Seperti itu. Tidak mengurai sempurna gitu. Nah, kita lanjut ya. Konsep kesetimbangan kimia. Tercapainya suatu kondisi di mana laju reaksi ke kanan, pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri pada reaksi reversibel. Pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Kondisi ini namanya kesetimbangan dinamis. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara kasat mata, reaksi reversibel ini ketika sudah setimbang itu tidak berubah. Artinya tidak terjadi reaksi. Kalau kita lihat, seakan tidak terjadi reaksi, gitu. Kalau kita lihat, kalau dia sudah sampai kesetimbangan ya. Namun secara mikroskopis, molekul-molekul dia itu sebenarnya bereaksi terus-menerus, tidak berhenti. Si molekul reaktan itu akan bertemu dengan molekul reaktan yang lain membentuk produk. Lalu produknya juga akan mengurai lagi menjadi reaktannya, tapi dengan jumlah yang sama, karena reaksinya jumlahnya sama, kecepatannya sama. Jadi seakan-akan dia itu diem atau dia tidak bereaksi seakan-akan. Padahal secara mikroskopisnya molekul-molekul itu bereaksi terus-menerus, continuous gitu, tidak pernah berhenti. Namun karena jumlahnya yang direaksikan itu sama, membentuk produk dan reaktan yang sama, sehingga kalau dilihat secara makroskopis itu tidak terjadi perubahan, tidak terjadi reaksi, padahal reaksinya terus-menerus berlangsung, hanya saja dia dengan jumlahnya sama, kayak gitu. Itu ya konsep kesetimbangan itu seperti itu. Itu dinamakan dinamis, kondisi kesetimbangan dinamis, karena dia terus-menerus berlangsung dinamis. Kalau dia berhenti, itu namanya kesetimbangan statis. Contohnya apa? Kesetimbangan statis itu ya kayak kalian main jungkat-jungkit lah. Tahu jungkat-jungkit nggak? Kalian tahu ya yang biasanya di TK itu loh, naik turun gitu ya. Nah, itu kalau kalian beratnya si A sama si B sama gitu kan, dia nggak bergeser ke kanan atau kiri kan. Nah, itu dia berhenti gitu. Dia kalau berat si A si B di dua sisinya sama, itu berarti kan dia berhenti tuh. Nah, itu berarti namanya kesetimbangan statis karena seimbang, nggak berubah gitu. Tapi kalau reaksi itu dia terus bergerak, tapi karena sama, jadi seakan tidak terlihatnya seakan tidak bereaksi. Gitu. Itu ya, itu namanya kesetimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung dituliskan di kolom chat atau langsung bisa membuka mic-nya. Pak, tanya gitu ya. Oke, kita santai saja lah ini ya. Nah, grafik kesetimbangan dinamis itu seperti ini. Ya, ini kecepatannya V1 ini kecepatan ke kanan, artinya reaktan membentuk produk. Sementara V2 ini si produk membentuk reaktan atau reaksi ke kiri, kecepatan ke kiri. Nah, awalnya itu si reaktan membentuk produk itu tinggi reaksinya, cepat. Sementara si produk membentuk reaktan itu awalnya lambat, tapi lama-kelamaan naik. Sementara yang reaktan membentuk produk itu lama-kelamaan turun. Dia turun sampai akhirnya di satu titik dia reaksinya antara V1 dan V2 itu sama. Jadi kecepatan dia akhirnya sama di satu titik, ya udah
selamanya akan sama kecepatannya. Kayak gitu. Jadi awalnya itu si reaktan membentuk produk itu tinggi kecepatannya. Shoot gitu. Karena kemarin kita belajar kalau konsentrasinya tinggi, besar, dia akan cepat kan laju reaksinya. Kan awalnya banyak tuh reaktannya. Ya, banyak, cepat membentuk produk. Nah, produknya itu awalnya terbentuknya sedikit kan. Sedikit, akhirnya kecepatannya itu untuk membentuk reaktan itu lambat. Tapi kelamaan karena si reaktan membentuk produknya itu lama-kelamaan berkurang konsentrasinya, dia kan berarti kecepatannya turun. Sementara produknya itu kan lama-lama bertambah tuh konsentrasinya. Jadi dia kecepatannya naik. Di suatu titik si laju ke kanan itu kan sama dengan laju ke kiri. Nah, itu akan terjadi kesetimbangan, namanya kesetimbangan tadi, kesetimbangan dinamis tuh. Sampai kapanpun kecepatannya kan sama. Kayak gitu. Kalau digambarkan dalam suatu grafik, grafiknya seperti ini. Ini ada yang tanya. Mana yang tanya tadi? Nah, jenis-jenis kesetimbangan. Jenis-jenis kesetimbangan itu ada yang pertama kesetimbangan homogen. Ini kenapa ada bapak tua lompat-lompat ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar seru. Nah, kesetimbangan homogen itu adalah semua zat yang memiliki fase sama dalam satu bentuk gas atau larutan. Jadi ketika satu reaksi antara yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu memiliki fase yang sama. Ini kan sama-sama gas nih. Ini gas, ini gas, ini gas, ya kan? Nah, itu berarti dia disebut sebagai kesetimbangan yang homogen karena fasenya sama. Ya. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Dan semua zat dalam memiliki fase yang berbeda dalam bentuk padat gas atau larutan. Ya, contohnya ini AgCl. AgCl itu dia mengurai menjadi Ag plus dan Cl-. Ag plus dan Cl-nya bentuknya aqueous, ya. Sedangkan AgCl-nya solid atau padat. Nah, ini disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Intinya kalau homogen itu antara yang kanan dan yang kiri itu fasenya sama, wujudnya sama. Tapi kalau heterogen itu berbeda. Itu aja lah ya, gampangnya. Terus ini kenapa ada bapak-bapak baca buku ini ya? Ya nggak apa-apa lah, terserah dia baca. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada ya? Oke. Nah, sudah masuk ke quotient reaksi atau aksi massa. Rumus aksi massa. Atau quotient reaksi atau disimbolkan dengan Q, huruf Q, ya, Q. Q menyatakan perbandingan hasil kali konsentrasi produk reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, ini untuk mengetahui di manakah letak reaksi itu. Dalam arti apakah dia sudah mencapai titik setimbang ataukah belum, ataukah melewati titik setimbang. Nah, itu menggunakan rumus aksi massa ini atau Q. Nah, Q ini rumusnya ini. Jika misal ada reaksi bolak-balik, jadi Q ini hanya bisa digunakan untuk reaksi bolak-balik ya.
atau reaksi reversibel. Hukum kesetimbangan. Jika ada A, BB menjadi C, 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 BD gitu ya. Yang huruf besar ini menunjukkan zatnya apa. Sedangkan yang huruf kecil itu menunjukkan koefisien. Maka equation-nya atau aksi masanya, equation sama dengan tadi kan yang di slide sebelum ini dijelaskan bahwa hasil equation adalah perbandingan antara konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Tentunya kita harus tahu bahwa reaksinya harus setara dulu. Nah ini nggak bisa nih kita nyari Q-nya kalau reaksinya nggak setara. Berarti kita harus setarakan dulu reaksinya. Lalu kita bisa cari nih Q sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Gitu. Ya. Biasanya konsentrasinya dalam bentuk dalam satuan molar M. Nah, konsentrasinya dalam satuan molar. Jadi kalau dia tidak molar, maka ya udah dirubah dulu menjadi molar. Dan yang harus kalian ketahui, konsentrasi yang bisa ditunjukkan di sini itu hanya untuk zat-zat dalam wujud gas ataupun aqueous atau larutan. Jadi kalau zatnya bentuknya solid, padatan atau liquid, cairan murni itu tidak perlu dituliskan di sini. Kenapa? Karena si liquid dan solid itu dianggap dia satu nilainya. Jadi kalau mau kalian masukkan berapapun pasti dikalinya satu, gitu. Karena dia konsentrasi kan, namanya konsentrasi kan yang punya konsentrasi itu ya larutan, gitu. Yang punya konsentrasi itu larutan. Nah kalau gas itu juga punya konsentrasi ya karena dia bentuknya larutan. Nah mungkin gas itu berdiri sendiri, gitu kan, pasti ada volumenya, gitu. Gitu. Jadi untuk misal di sini C-nya bentuknya solid. Ya, misal C-nya bentuknya solid, berarti di sini C-nya itu nggak usah dimasukin, hanya D ini. Atau A-nya di sini bentuknya liquid. Ya udah berarti A-nya ini jangan dimasukin, hanya B-nya gitu. Gitu ya. Hanya untuk fase aqueous dan gas. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke. Bentar. Nah, kita masuk ke tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi nanti ada dua jenis tetapan kesetimbangan, ada tetapan kesetimbangan konsentrasi dan ada tetapan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, kita bahas yang tetapan kesetimbangan konsentrasi dulu atau disebutkan dengan KC. Ya, KC. KC adalah nilai Q atau quotient reaksi pada keadaan setimbang atau tetap. Jadi ketika keadaan setimbang atau tetap nilai Q sama dengan nilai KC. Jadi lalu bedanya apa Pak antara Q dengan KC gitu? Karena kan ini rumusnya sama ya, rumusnya sama. Bedanya itu gini, saya coba menulis di sini ya. Mana yang saya buat nulis? Bentar ya.
Nah, ini. Misal kayak gini ya. Tadi kan gini ya warnanya. Nah, maaf ya tulisannya jelek ya. Karena ini saya pakai mouse nih. Misal kayak gini. Tadi kan reaksinya gini ya. Oke. Nah, kan ini nilai Q. Nilai Q-nya kan sama dengan konsentrasi C pangkatkan dengan C dikali konsentrasi D pangkatkan dengan D. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Lalu konsentrasi A. Jadi kalau kalian ada kurung bentuknya kotak ini itu menunjukkan konsentrasi ya, jangan bingung. Kalau kurung kotak itu berarti menunjukkan konsentrasi si dalam ini. Nah, ini nilai Q atau hukum aksi massa itu seperti ini. Nah, rumusnya KC atau tetapan kesetimbangan itu sama. Sama seperti ini juga. Sama seperti ini juga. Tapi bedanya, jadi misal kalau saya gambar itu seperti ini. Ada kondisi itu reaksi itu seperti ini, kondisi reaksi ya. Ada titik seperti ini. Ini Q1. Saya tulis seperti ini. Ini Q2. Ini Q3. Ini jalannya reaksi seperti ini. Nah, Q1 ini adalah ketika mulai reaksi itu baru mulai. Ya, reaksi itu baru mulai. Jadi si reaktan itu lebih besar daripada si produknya. Ya kan? Karena baru mulai kan, baru mulai itu berarti si reaktannya lebih besar daripada produknya. Nah, itu nilai Q-nya, maka di sini nilai Q itu akan lebih besar daripada nilai K, C. Sorry. Harusnya lebih kecil ya, sorry. Lebih kecil. Berarti lebih kecil. Nah, ini. Jadi tebal ya. Lebih kecil. Nah, pada saat Q2, ini adalah saat kondisi setimbang. Maka nilai Q2 ini akan sama dengan nilai KC. Nah, Q3 ini dia sudah diubah nih. Sudah diubah sehingga reaksinya akan semakin bergeser ke kanan. Ya. Semakin bergeser kan. Jadi produknya itu akan lebih besar daripada reaktannya. Maka di sini nilai Q-nya akan lebih besar daripada nilai K, C. Kayak gitu. Nilai Q3 sama nilai KC. Nah, namanya titik setimbang itu ini. Titik setimbang itu yang di sini nih. Jadi kita tidak akan bisa mencari nilai K di sini. Ini tidak akan bisa kita cari nilai K-nya. Di sini tidak akan bisa. Di sini juga kita tidak akan bisa mencari nilai K-nya karena tidak setimbang. Nah, kita hanya bisa mencari nilai K atau tetapan kesetimbangan itu hanya di sini. Dan rumusnya itu sama dengan Q ini, karena rumus Q-nya sama. Gitu. Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ada yang ditanyakan nggak? Tadi ada yang tanya nih kan masalah. Pak, bagaimana jika reaktan semuanya bukan AQ dan L? Sebagai contoh AgCl solid reaksi menjadi AgAQ dan Cl AQ gitu ya. Nah, berarti K-nya, nilai K-nya itu ya Ag dikali konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl. Nggak usah dibagi dengan AgCl-nya. Gitu loh. Contohnya seperti ini. Tadi ada yang tanya itu seperti ini.
Nah, mana sih ini whiteboard? Nah, ini. Misal kayak gini, AgCl. Dia bentuknya solid. Nah, reaksi bolak-balik. Jadi Ag plus bentuknya aqueous ditambah Cl min. Bentuknya aqueous. Lalu nilai Kc-nya atau nilai Q-nya gimana, Pak? Ya nilai Kc atau Q-nya ya berarti kan tadi saya bilang hanya untuk aqueous dan gas. Berarti ini juga nggak usah dimasukkan, gitu. Jadi nilai Q-nya atau nilai K-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi si Cl min. Kayak gitu. Nggak dibagi. Nah, kalau kamu tulis ya dibagi 1. Karena untuk yang solid atau liquid itu nilainya 1. Nah, kan kalau bagi 1 kan yang sama aja, nggak usah dibagi, nggak usah dituliskan. Gitu. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bentar. Baterai saya habis, saya colok dulu. Oke. Berarti kalau reaksinya berfase liquid semua, reaksi tersebut tidak memiliki konstanta kesetimbangan ya Pak. Benar. Ya. Benar. Ada pertanyaan dari Mahesa, jika reaksinya bentuknya liquid semua atau solid semua, maka dia tidak punya kesetimbangan. Gitu. Reaksi kesetimbangan, dan biasanya dia emang tidak reversible kalau bentuknya liquid semua atau solid semuanya, dia reaksinya tidak reversible. Kan ini hanya bisa untuk reaksi reversible kan? Gitu. Gitu ya Mahesa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau produknya yang solid berarti jadi 1 per reaktan, Pak. Iya. Benar. Ya, kalau produknya bentuknya solid semua atau liquid semua berarti ya 1 per reaktan. Jelas. Gitu ya Gus Vina ya. Pokoknya intinya dia hanya untuk yang aqueous dan gas. Kalau untuk yang solid atau liquid tulis saja nilainya 1. Kalau nilai 1 tuh boleh tidak ditulis juga kayak gitu. Oke? Ada lagi mau tanya? Sekali lagi ini nilai Q itu hanya nilai Q atau aksi massa, rumus aksi massa, dan nilai Kc atau tetapan kesetimbangan. Bedanya tuh kalau Q itu bisa dihitung di mana saja. Sebelum reaksi, sebelum setimbang, saat setimbang, atau setelah setimbang. Tapi untuk nilai Kc hanya dihitung saat setimbang. Dia tidak punya nilai Kc sebelum setimbang atau setelah lewat kesetimbangan. Gitu. Ya, jadi itu bedanya. Jadi nilai Q sama nilai Kc saat setimbang itu sama. Dan nilai Q dan Kc itu hanya untuk reaksi reversible atau bolak-balik. Untuk reaksi irreversible itu tidak punya nilai Q dan nilai Kc. Gitu ya. Oke. Cukup? Kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita balik ke ini. Tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan, tetapan kesetimbangan menyatakan bahwa perbandingan hasil kali konsentrasi produk reaktan dibangkitkan dan koefisien terhadap hasil kali konsentrasi reaksi yang dibangkitkan dan koefisiennya ada tetap. Nah, ini sama ya. Sama kayak tadi ya. Sama kayak ini ya. Ini harusnya slide-nya setelah ini ya.
Tetapan kesetimbangan atau KC ya. Kalau Q tadi rumus aksi massa. Kalau Q, atau equation. Kalau KC itu tetapan kesetimbangan. Nah, contohnya seperti ini nih. Kesetimbangan homogen, ya kan? Contohnya berarti kalau semuanya bentuknya gas seperti ini, berapa? Berarti nilai KC-nya gimana cara ngitungnya? Untuk reaksi ini. KC sama dengan halo? Konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O per konsentrasi CO dikali konsentrasi kali H2O. konsentrasi H2. H2 pangkat 3 ya. Karena ini ada 3 nih koefisiennya. Oke. Jadi konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O. Ingat ya, dikali bukan ditambah. Ya, dibagi dengan konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Itu ya. Itu untuk reaksi ini seperti itu nanti nilai KC-nya. Nah, kalau yang seperti ini berarti nilai KC-nya gimana? CL pangkat konsentrasi CL pangkat 3 dikali CL2 pangkat 3 per konsentrasi CL4 pangkat konsentrasi CL ya dikali konsentrasi CL2 pangkat 3. Ya. Coba ada 2 orang tadi yang ngomong. Pertama Rifasya. Coba Rifasya tadi apa? KC-nya sama dengan konsentrasi CL2 pangkat 3. CL2 pangkat 3. Kenapa ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk? Soalnya fasanya liquid, Pak. Ya, itu ya. Jadi kalau seperti ini berarti KC atau nilai Q akan sama dengan konsentrasi CL2 pangkat 3. Nah, ini kenapa nggak masuk? Ini kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Ya, ini lihat. Ini kan liquid nih, L. Ini juga L. Ini juga L. Nah, berarti dia nilainya kan 1. Hanya ini aja yang gas atau aqueous. Berarti ya ini aja yang kita masukkan. Itu ya. Nah, untuk yang heterogen itu harus lebih teliti kalian. Kalau yang homogen, misal semuanya gas atau semuanya aqueous, gampang masuk semua. Kalau semuanya liquid ya berarti nilainya 1 gitu. Ya kan? Tapi kalau tapi biasanya kalau liquid dan homogen, reaksi homogen liquid dan homogen solid itu dia tidak reversible biasanya. Nah, kalau dia heterogen seperti ini, nah itu kamu harus memperhatikan si fasenya atau bentuk zatnya itu apa. Apakah dia gas, liquid, aqueous, atau solid. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke mengubah arah reaksi kesetimbangan. Jadi, misal ada reaksi seperti ini. 2N2 menjadi O2 menjadi 2N2O. Itu kan berarti nilai KC-nya itu kan berarti konsentrasi N2O pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, tapi kalau reaksinya dibalik, misal kita pengen mengetahui KC-nya ketika reaksinya dibalik nih, reaksinya dibalik dari sini ke sana. Jadi seperti ini ya. Maka nilai KC-nya kan seperti ini. N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi N2O. Nah, nilai KC ini itu kan kebalikan dari nilai KC ini kan. Maka nilai KC ini itu sama dengan 1 per KC. Atau bisa ditulis, kalau ditulis 1 per KC, misal ini nih. Ini saya tulis 1 per ini. Jadi kan hasilnya kan ini juga. Gitu. Kayak gitu. Jadi nilai KC untuk reaksi kebalikannya itu adalah 1 per nilai KC yang diketahui. Jadi untuk reaksi balik itu di 1 per. Nah, ini berbeda ketika kalian kemarin waktu termokimia.
Waktu termokimia kan, yang waktu hukum Hess, ya kan? Kalau kita mencari delta H reaksi kebalikannya, itu kan tandanya diubah ya, dari plus menjadi minus atau dari minus menjadi plus. Masih ingat nggak waktu termokimia? Seperti itu kan? Tapi untuk yang ini, untuk nilai KC-nya, kalau reaksinya dibalik, maka nilainya itu bukan diubah menjadi plus dan minus, tapi menjadi 1/. Itu jadi 1/. Kayak gitu. 1/. Tuh, sampai di sini yang ditanyakan? Masih jelas ya? Ini PPT-nya ada di classroom kok yang sudah di-share rutin. Nah, untuk mengalihkan koefisien reaksi. Misal reaksinya seperti ini tadi kok KC-nya kan ini. Nah, untuk jika koefisien reaksi dikalikan faktor N, maka konsentrasi zat-zat dalam reaksi tersebut disesuaikan dengan faktor N-nya. Contohnya jika N sama dengan 2, maka tetapan kesetimbangannya berubah. Misal kayak gini. Awalnya kan reaksinya ini menjadi ini. Itu kan. Nah, ini kan berarti KC-nya kan berarti N2O pangkat 4 dibagi N2 pangkat 4 dibagi konsentrasi O2 pangkat 2. Nah, nilai ini itu ternyata hasil KC ini dipangkatkan 2. Nah, ini kan kalau dipangkatkan 2, ini kan berarti pangkat itu kalau dipangkatkan kan jadi dikali kan? Berarti kan ini dikali. Ini duanya ini jadi kali 2. Jadi ini duanya juga dikali 2, ini juga dikali 2. Jadinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, berbeda dengan waktu termodinamika kemarin. Waktu termodinamika kan kalau reaksinya koefisiennya itu dikali 2 gitu. Berarti kan delta H-nya juga dikali 2 kan? Nah, tapi kalau K, nilai KC, itu kalau dikali 2 reaksinya, berarti dia dipangkatkan 2. Bisa kalau dikali 3, berarti dipangkatkan 3. Kalau dibagi 2 gimana? Kalau dibagi 2 berarti pangkatnya juga dijadikan pangkat setengah. Kalau dibagi 3, berarti pangkatnya jadi 1/3. Gitu. Pangkatnya ya, bukan ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Chatnya jadi hilang ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Oh ya, nanti saya ambil ya. Oke, nggak ada? Cukup jelas? Ya. Nah, menjumlahkan reaksi-reaksi kesetimbangan. Kalau menjumlahkan gimana gitu? Contohnya seperti inilah. Saya punya reaksi seperti ini. Nah, ini kan nilai KC-nya kan seperti ini. Benar nggak? Ada yang salah nggak? Benar ya? Nah, lalu saya punya reaksi seperti ini. Nah, reaksi yang di sini itu, si N2O ini bereaksi lagi dengan O2. Jadi 4NO2. Jadi, bisa dibilang reaksinya itu berlanjut. Reaksinya itu berlanjut. Nah, nilai KC-nya kan seperti ini. Benar dong? Nah, sama kayak waktu hukum Hess waktu di termodinamika. Kalau ada di kanan dan kiri itu sama, itu bisa saling menghilangkan. Masih ingat nggak? Jadi seperti ini. Karena N2O itu ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Itu bisa dicoret, bisa saling menghilangkan. Ya kan? Nah, jadi reaksinya bagaimana?
Ya tinggal sisanya. Yang sisa kan berarti 2N2 sama O2-nya itu ada 4, ini 1, ini 3, 4. Dari sini yang kanan sisa 4NO2. Nah, ini kan nilai Kc-nya kan berarti NO2 pangkat 4 dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 4. Itu kan. Nah, ketika hasil penjumlahan reaksi seperti ini, Kc3 itu ternyata seperti ini loh. Hasil dari Kc1 dikali Kc2. Misal kita pengen mencari Kc3, tapi kita sudah tahu antara Kc1 sama Kc2. Berarti tinggal dikalikan saja. Gitu. Dikalikan saja. Kan ini nih, Kc1 kan ini nih. Kc2 kan ini. Benar nggak? Nah, ini kan ada N2O di sini sama N2O di sini. Ini kan bisa dicoret tuh. Ini coret sehingga jadi ini. Kayak gitu. Nah, ini kan jadi Kc3. Berarti Kc3 itu sama dengan Kc1 dikali Kc2. Nah, nanti misal nggak bisa, Pak. Ini harus dibolak-balik. Sama kayak termodinamika lah. Gimana ya caranya? Misal reaksi satu tuh harus dibalik biar bisa dicoret dan sebagainya. Berarti ini harus menyesuaikan. Berarti kalau tadi dibalik nilai K-nya jadi kan 1/K gitu kan. Oh, ini misal harus dikali 2, Pak, biar ketemu nilainya. Kalau dikali 2 berarti nilainya juga harus dipangkatkan 2. Setelah dibagi atau setelah dibuat 1/, atau dipangkatkan baru bisa nanti dikali gitu. Kayak gitu. Nah, ini sama caranya ininya itu sama kayak termodinamika. Hanya saja cara menghitungnya ini yang berbeda. Tadi kalau dibalik jadi 1/, kalau dikali reaksinya jadi dikali, jadi dipangkat. Nah, ini kalau di termodinamika kan ini dijumlahkan. Kalau di termodinamika kan ini dijumlah. Tapi kalau di sini ini dikali. Kayak gitu. Oke, sampai sini nih tanyakan. Bagaimana? Ada yang ditanyakan dari sini? Ini saya rasa kalian sudah membacanya sih kemarin waktu kan ini PPT kalau nggak salah dibagikan tuh 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu itu sudah dibagikan. Nah, kalian pasti sudah baca. Nah, ini saya hanya menjelaskan. Mungkin kalian belum paham, makanya kan saya jelaskan. Dari PPT aja belum paham, maka saya jelaskan. Bagi yang mungkin tadi berkendala sinyal dan sebagainya, ini kan saya rekam nih. Nanti silakan lihat di YouTube saya. Nanti akan saya share hasilnya lah. Hasilnya udah saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube. Nanti bisa kalian tonton lagi. Gitu. Bagaimana yang lain? Pak, maaf, itu kan penjumlahan reaksi. Kalau untuk pengurangan reaksi, ada nggak ya? Ada. Pengurangan reaksi itu misal nih, ada yang tanya tuh dari, siapa nih yang tanya tadi? Nur Lutfia. Nah, Nur Lutfia. Pengurangan reaksi itu misal kayak gini. Yang diketahui itu yang paling bawah. Sama yang atas, paling atas. Yang tengah ini tidak diketahui ya, nilai K-nya. Nah, kan berarti kita harus mengurangi kan. Nah, kalau pengurangan reaksi ya kebalikannya. Kalau penjumlahan reaksi dikali, berarti kalau pengurangan reaksi berarti dibagi. Ya, jangan sampai salah. Yang dibagi itu berarti yang bawah dibagi yang atas, bukan yang atas dibagi yang bawah untuk menemukan yang tengah-tengah ini. Kan kalau perkalian itu sifatnya kan komutatif ya. Dibolak-balik kan hasilnya sama. Kalau pembagian kan tidak komutatif.
Kalau dibagi kan hasilnya beda. Kalau di atas bawahnya itu beda. Maka ya tentunya yang bawah ini akan dibagi yang KC1 kan ketemu KC2. KC3 dibagi KC1 ketemu KC2 atau KC3 dibagi KC2 ketemu KC1. Itu nantinya pengurangan reaksi. Tapi kalau sifatnya penjumlahan ini kan dikali. Kalau pengurangannya dibagi. Itu aja. Itu ya, Lutfi ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ini ada yang tanya lagi dari Ilham Septian Bakar. Pak, saya mau tanya untuk kesetimbangan homogen dan heterogen tadi. Kalau fase Z-nya tidak diketahui, gimana ya Pak untuk mencari nilai Q atau nilai Kc-nya? Nah, untuk reaksi khusus untuk kesetimbangan, biasanya tuh kita harus tahu bentuk zatnya. Kita harus tahu, mutlak harus tahu mutlak. Nah, biasanya kalau di percobaannya kita tahu, kalau di lab kan kita tahu kan bentuknya apa, karena kita melihat langsung gitulah. Mungkin kalau yang dimaksud tuh kalau di soal gimana Pak gitu biasanya ya. Di soal kalau tidak diketahui. Nah, tapi kalau di soal itu biasanya harus diketahui. Dia wujudnya apa. Gitu. Nah, mungkin penandanya itu agak ininya tuh kayak gini. Penandanya itu mungkin zat murni. Zat murni berbentuk cairan. Kalau zat murni berbentuk cairan itu pasti fasenya liquid. Bukan aqueous, bukan larutan. Tapi kalau zat murni berbentuk gas, berarti udah jelas berarti dia gas. Udah gas harus jelas ya. Biasanya pengecohnya tuh zat murni berbentuk cairan. Atau yang satunya larutan. Itu berbeda. Kalau larutan itu pasti bentuknya aqueous. Tapi kalau zat murni berbentuk cairan, itu berarti dia liquid. Gitu ya. Kalau padatan ya jelas padat. Gitu. Itu untuk Ilham ya. Nanti insya Allah akan selalu diketahui bentuknya atau fase zatnya apa. Kalau di praktik kan kita udah tahu tuh, kita bisa lihat kan. Tapi kalau di soal kan kita biasanya nggak lihat kan. Nggak tahu gitu. Karena kita membayangkan. Nah itu pasti insya Allah akan diketahui. Gitu. Ya, itu ya Ilham. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada yang nanya lagi nih. Kalau nanya itu nggak perlu di private ya. Lebih ke everyone aja biar semuanya tuh bisa tahu. Kalau di private ini yang tahu kan cuma saya. Ada yang nanya dari Rizka Najla. Pak, yang buat pengurangan tadi yang ditanyakan dia, biar lebih paham lagi, boleh nggak kasih contoh soalnya? Boleh nggak kasih contoh soalnya? Sebenarnya kalau pengurangan itu secara ini ya, secara apa sih namanya? Secara logikanya itu tidak ada. Bisa dijadikan penjumlahan. Saya kayak gini lah contohnya. Nah ini. Yang ini kita clear dulu ya. Clear all drawing. Misal kayak gini. Saya punya A ditambah B menjadi C. Ini punya K1. KC1. Nah, di sini ada C ditambah D menjadi E. Bisa kayak gini. Ini ada KC2. Nah, ini kan berarti reaksinya ini kan bisa sama itu coret kan. Jadi reaksinya jadi A ditambah B ditambah D menjadi E. Ya kan? Ini KC3. Nah, misal KC1 ini diketahui nilainya, misal X. KC3 ini juga diketahui nilainya misal Y. Nah, kita disuruh nyari berapakah nilai KC2-nya.
Gitu. Nah, dalam persamaan tadi, dalam yang sudah dijelaskan tadi, kan nilai KC3. Nilai KC3 itu sama dengan KC1 ditambah dikali dengan KC2. Ini saya hapus saja lah. Jadi dikali. KC1 dikali KC2 sama dengan KC3. Nah, sementara di sini kan yang kita cari kan KC2 ya. Yang KC2. Berarti gimana caranya KC2-nya? Berarti KC2 di sini yang kita cari berarti KC2 kan berarti intinya KC3 dikurangi KC1. Nah, di logika kan seperti itu kan. Ini kan dijumlah, hasilnya ini. Nah, ini kan kalau yang ini diketahui berarti kan secara matematika berarti si ini dikurangi ini. Iya kan? Nah, kalau dikurangi berarti nilai KC2 itu berarti harus dibagi KC3 dibagi dengan KC1. Gitu. Ini ya contohnya. Jadi yang nanya siapa? Rizka kalau nggak salah. Rizka Najla. Contohnya seperti ini. Tuh. Yang pengurangan tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti di sini kalau dituliskan berarti nilai KC2 berarti Y dibagi dengan X. Gitu. Nah, untuk di sini yang agak sulit mungkin nanti bagaimana ketemu ini, Bu. Misal harus dibalik, harus dikali, harus diapain gitu. Itu yang nanti menjadi PR kalian yang harus kalian bisa gitu. Caranya sama kayak di termodinamika kemarin. Tulis dulu yang paling bawah, terus nanti disesuaikan. Nanti letaknya di mana sih gitu. Nah, nanti nilai KC-nya ini harus menyesuaikan. Kalau dia dibalik berarti menjadi 1/, kalau dia dikali berarti dipangkatkan, seterusnya. Baru nanti dikali untuk mencari yang paling bawah. Kayak gitu. Kalau ini perlu latihan sih sebenarnya. Saya kebetulan nggak punya contoh soal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa itu dulu pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan dipelajari lagi yang sudah saya jelaskan, atau yang PPT yang sudah di-share oleh Butin, silakan dibaca-baca lagi. Itu ada 2 PPT ya. Ini yang saya jelaskan tuh paling hanya separuh lah, masih separuh di PPT yang pertama. Nah, itu kalian silakan pelajari lagi. Nah, insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Butin. Kalau
nanti bisa tanya juga di Google Classroom yang masih belum paham kayak gitu. Insya Allah minggu depan udah sembuh rutinnya. Kalau belum sembuh ya insya Allah akan saya isi lagi kayak gitu. Itu ya. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di kelas kita, dan mohon maaf jika saya masih ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Jangan lupa setelah ini isi absen di Google Classroom. Habis ini saya akan buat ininya untuk absennya ya, sampai bisa diisi sampai nanti jam 11:30. Oke, itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.